Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Marhali dari Save Our Soccer. Hari ini saya akan bicarakan tentang pro kontra penolakan Israel yang akhirnya berujung kepada pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2023. Sebuah kejadian yang sangat memprihatinkan, menyedihkan, dan juga membuat masyarakat Indonesia begitu kecewa karena sejarah yang harusnya tercatat oleh bangsa, di mana kita untuk pertama kali menjadi tuan rumah Piala Dunia walaupun dalam level U20 akhirnya harus kandas karena sepak bola digiring ke arah politik. Inilah ketika kemudian politik tidak disinergikan dengan sepak bola, tapi politik dibenturkan dengan sepak bola, maka yang muncul adalah kehancuran. Indonesia merasakan ini semua, dan problem yang kita hadapi saat ini adalah problem yang sangat besar. Kita tidak bisa menganggap bahwa batalnya Piala Dunia yang digelar di Indonesia yang rencananya akan dilaksanakan pada 20 Mei 2023 sampai dengan 11 Juni 2023 merupakan hal yang biasa. Para pejabat boleh mengatakan bahwa ini tidak berarti kiamat kita batal jadi tuan rumah Piala Dunia. Mereka layak untuk melakukan alibi-alibi karena sejatinya mereka yang melakukan kesalahan untuk kita sendiri. Kita membabi buta membela negara lain sementara kita mengorbankan diri kita. Inilah masalah terbesar dalam kaitannya dengan pelaksanaan Piala Dunia U20 yang harusnya bisa kita saksikan bersama-sama, di mana untuk pertama kalinya Indonesia mencetak sejarah menjadi tuan rumah. Batalnya Piala Dunia U20 banyak efek yang kita dapati, di mana FIFA sudah menyampaikan dalam rilis resminya. Yang pertama, tuan rumah Piala Dunia dicabut, kemudian Indonesia digantikan dengan Argentina sebagai tuan rumah Piala Dunia, dan secara otomatis Indonesia tidak ikut Piala Dunia U20. Kenapa? Karena Indonesia ikut Piala Dunia itu karena statusnya sebagai tuan rumah. Nah, ketika tuan rumahnya digantikan dengan negara lain, maka secara otomatis status Indonesia sebagai tuan rumah tergantikan. Yang ketiga, Indonesia berpotensi terancam sanksi FIFA. Dan ini bukan ancaman yang biasa, tapi ini merupakan bukti bahwa kita dalam posisi terjepit dalam kancah sepak bola dunia. Pastinya FIFA tidak main-main ketika menyampaikan pesan, karena pesan ini sejatinya bukan hanya untuk Indonesia, tapi pesan ini untuk seluruh anggota FIFA, di mana FIFA memberikan pesan secara tersirat, jangan macam-macam ketika sudah berkomitmen, jangan kemudian melanggar komitmen, karena ketika melanggar komitmen bukan cuma negara tersebut bermasalah, tapi sepak bola juga akan bermasalah. FIFA punya kedaulatan, FIFA punya marwah, yang dimana pastinya marwah tersebut harus dijaga di depan para anggotanya. Keputusan politik yang sangat menyedihkan, saya katakan. Kenapa sangat menyedihkan? Karena ini juga kalau kita lihat keputusannya adalah keputusan yang standar ganda. Kenapa standar ganda? Karena sebelum-sebelumnya kalau urusan misalnya kita tidak punya hubungan diplomasi dengan Israel, tapi beberapa kali justru, dan itulah yang kemudian membuat kita menolak kehadiran Israel di Piala Dunia U20, karena kita punya komitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan kita juga punya Permenlu nomor 3 tahun 2019, di mana kita tidak punya hubungan diplomasi dengan Israel. Ketika kemudian berhubungan dengan Israel, tidak boleh ada bendera yang dikibarkan, tidak boleh ada lagu kebangsaan, dan aturan-aturan lainnya. Tapi faktanya aturan ini semua dilanggar oleh Indonesia sendiri dalam banyak hal, di mana kita semua melihat dengan mata telanjang bahwa beberapa kegiatan olahraga bahkan menghadirkan atlet-atlet dari Israel. Sebagai contoh misalnya kejuaraan dunia bulu tangkis pada 2015, di mana atlet Israel Michal Zilberman ikut ambil bagian di Istora Bung Karno Senayan. Kemudian pada tahun 2022, dua atlet panjat dinding dari Israel, Yuval dan Noah, juga tampil di Indonesia untuk sebuah kejuaraan panjat dinding dunia. Februari lalu, 2023,
ada atlet balap sepeda Israel, Michael Yakovlev, yang juga tampil di kejuaraan dunia balap sepeda yang digelar di Velodrome Jakarta. Sebelumnya juga pada bulan Januari ada atlet penembak Israel yang hadir dalam kejuaraan menembak, dan di akhir Desember 2022 bahkan ada atlet-atlet e-sport dari Israel yang tampil dan bertanding di Indonesia. Bahkan untuk urusan politik, Interparliamentary Union yang digelar pada 20 dan 24 Maret 2022 juga dihadiri oleh utusan Israel. Nah, kalau mau bicara ketegasan dan kalau mau bicara politik, harusnya tempatnya adalah di Interparliamentary Union, bukan di ajang sepak bola atau di ajang olahraga. Karena olahraga dengan politik harusnya bisa dipisahkan. Olahraga adalah kegiatan kemanusiaan yang harus dijaga marwahnya dibanding kegiatan-kegiatan politik yang terlalu banyak tujuan dan tendensi-tendensi khusus, kepentingan-kepentingan partai politik yang ada. Nah, inilah yang kemudian tidak diperhatikan oleh bangsa Indonesia, mencampur adukan sepak bola dengan politik yang pada akhirnya sebenarnya ada arah politik yang ingin dicapai, tapi pada gilirannya negara ini luluh lantak karena gagal menjalankan Piala Dunia U20. Imbasnya apa? Anak-anak muda kita yang punya mimpi untuk bertanding di Piala Dunia, mereka sudah berlatih, bersimbah peluh, berkeringat, kemudian bahkan sampai meninggalkan keluarga mereka untuk bisa tampil di Piala Dunia, akhirnya harus kandas. Harus diingat oleh para politisi kita bahwa mimpi pemain bola, paling tinggi cita-cita pemain bola adalah tampil di Piala Dunia. Artinya para politisi yang kemudian menggagalkan Piala Dunia digelar di Indonesia sejatinya sudah mematikan cita-cita pesepak bola Indonesia yang rata-rata adalah anak-anak muda Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia harus pupus. Kalau kemudian para politisi ini adalah bapak dari anak-anak Indonesia, harusnya mereka lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Israel yang datang juga bukan Israel yang disebut-sebut sebagai teroris atau penjajah. Israel yang datang di Piala Dunia adalah atlet sepak bola, bukan utusan politik atau bukan atas dasar kebijakan politik. Israel lolos ke Piala Dunia 2023 lewat kualifikasi yang sudah disyaratkan oleh FIFA, di mana mereka tampil sebagai runner-up Piala Eropa. Jadi Israel datang bukan karena kebijakan politik, bukan karena keputusan politik, dan juga bukan karena kepentingan politik. Mereka datang ke Piala Dunia U20 sebagai sebuah tim yang memang berhak untuk tampil di Piala Dunia. Inilah marwah yang dijaga oleh FIFA. Sayangnya para politisi kita tidak berpikir soal itu semua. Mereka hanya berpikir kepentingan menuju Pilpres 2024, mencoba menggunakan sepak bola untuk menaikkan popularitas. Sungguh sangat menyedihkan sekali, di mana akhirnya FIFA marah terhadap Indonesia. Kenapa marah? Karena dari awal sejak 2019 sudah ada komitmen untuk menjalankan Piala Dunia. Bahkan sampai awal Januari 2023 seluruh 6 kota yang akan menyelenggarakan Piala Dunia sudah bersepakat dan berkomitmen. Bali misalnya lewat gubernurnya Iwayan Koster menyatakan kita siap menggelar drawing Piala Dunia dan akan menjadi drawing terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Kemudian Jawa Tengah dengan gubernurnya Ganjar Pranowo juga meyakini dan menjanjikan kepada seluruh dunia bahwa Stadion Manahan Solo akan menjadi tempat penutupan Piala Dunia yang terakbar sepanjang sejarah dan terbesar sepanjang sejarah. Tapi kok tiba-tiba 14 Maret 2023 muncul surat penolakan terhadap Israel yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster, kemudian secara beruntun diikuti oleh kader-kader PDI Perjuangan lainnya. Gubernur Ganjar Pranowo, kemudian politisi PDI di Jawa Timur, politisi PDI di Jakarta, semua menolak kehadiran Israel dan meminta Piala Dunia tanpa Israel. Inilah yang kemudian menjadi alasan FIFA untuk mencoret Indonesia. Kenapa? Kalau kemudian mau melakukan lobby politik terkait dengan keputusan Israel, harusnya tidak dilakukan di masa-masa injury time. Harusnya sudah dibicarakan sejak Israel lolos Piala Dunia U20
pada 1 Juli. Nah, kenapa baru dilakukan pada jelang-jelang 2 bulan jelang Piala Dunia digelar? Mungkin pola pikir para politisi Indonesia adalah pola pikir yang sangat menggampangkan masalah, di mana mungkin mereka beranggapan FIFA akan mengikuti kehendaknya, di mana mereka akan meminta Israel tidak ikut serta karena sudah mepet waktunya. Mereka berpikir dengan waktu mepet, FIFA tidak punya waktu untuk mencari tuan rumah lainnya. Anda semua para politisi salah. Kenapa? FIFA tidak butuh Indonesia. FIFA juga tidak rugi Indonesia tidak jadi tuan rumah. FIFA masih punya ratusan anggotanya yang siap menggelar Piala Dunia. Sungguhnya Indonesia lah yang rugi tidak bisa menggelar Piala Dunia. Putusan-putusan politik juga dilakukan kemudian, di mana para politisi kita melobi pemerintah untuk kemudian berpikir sangat sederhana untuk sebuah event internasional, di mana mungkin FIFA masih bisa diajak diskusi dan kompromi untuk tukar guling tuan rumah Piala Dunia, di mana Peru tuan rumah U17 beralih mengganti menjadi tuan rumah U20, sementara Indonesia adalah tuan rumah U20 berganti menjadi tuan rumah U17. Pola pikir transaksi pasar gembrong dipakai untuk sebuah event internasional sepak bola dunia, Piala Dunia yang paling akbar. Ini yang membuat kita geleng-geleng kepala. Kok bisanya para politisi kita berpikir semacam itu, menggampangkan masalah, sementara masalah yang kita buat, masalah yang terjadi, ternyata yang kita buat sendiri. Batalnya Piala Dunia U20 bukan kemudian membuat kita menganggap bahwa ini sudah takdir, kemudian menyatakan dengan sendirinya selesai permasalahan. Sejatinya tidak seperti itu, harus ada yang bertanggung jawab terhadap kasus ini. Karena kasus ini bukan cuma kita batal jadi tuan rumah Piala Dunia dan kemudian posisinya digantikan, tapi ada satu lagi ancaman sanksi yang mungkin akan terjadi dan akan diberikan kepada Indonesia. Kalau sanksi ini terjadi, efeknya akan sangat banyak dan besar sekali, di mana Indonesia tidak bisa ikut sejumlah kegiatan sepak bola di event internasional. Liga Indonesia tidak bisa melakukan transfer pemain internasional, bahkan Indonesia semua tim nasionalnya dari berbagai jenjang tidak bisa ikut di kompetisi-kompetisi internasional, bahkan di level sekelas SEA Games yang akan digelar pada awal Mei mendatang. Ini yang kemudian tidak dipikirkan. Bukan cuma soal larangan sepak bola, tapi kita juga pastinya akan dicibir oleh 23 peserta Piala Dunia, bahkan oleh dunia, bahwa kita ternyata jadi bangsa yang tidak bisa memegang komitmen. Artinya ini bukan cuma berimbas kepada sepak bola, bisa juga berimbas kepada urusan ekonomi, urusan sosial, urusan budaya, urusan kerjasama bilateral, di mana Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak punya komitmen dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Nah, ini harus ada yang bertanggung jawab. Karena itu, Save Our Soccer meminta kepada mereka-mereka yang kemarin membuat gaduh yang mengakibatkan Indonesia akhirnya batal jadi tuan rumah Piala Dunia, mereka harus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang akhirnya kehilangan mimpi untuk menjadi saksi sejarah pelaksanaan Piala Dunia pertama di negeri tercinta ini. Mereka yang bikin gaduh dan membuat kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia harus meminta maaf kepada para pemain muda kita usia 20 yang sudah sampai 3 tahun lebih bersiap diri untuk tampil di Piala Dunia, tapi kemudian hanya dari keputusan politik yang singkat semuanya amblas berantakan. Mereka yang bikin gaduh dan membuat kita batal jadi tuan rumah juga harus meminta maaf kepada sektor bisnis ekonomi menengah ke bawah, karena mereka sudah mempersiapkan berbagai souvenir dan barang dagangannya untuk dijajakan di Piala Dunia, tapi pada akhirnya mereka merugi karena Piala Dunia dipindahkan. Mereka yang kemudian bikin gaduh misalnya dan menjadi penyebab utama gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah, apalagi itu pejabat politik, maka selain meminta maaf, Save Our Soccer berharap mereka juga gentleman dan satria mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab politik dan bentuk tanggung jawab sebagai kepala pemerintahan. Ini yang paling penting saat ini dilakukan. Nah, terkait misalnya class action, kita pelajari apakah bisa dilakukan. Karena sejatinya
banyak kerugian yang sudah keluar dari negeri ini. Dari anggaran negara misalnya, tahun ini saja sudah keluar anggaran 570 miliar untuk persiapan tim nasional dan perbaikan sejumlah infrastruktur. Bagaimana dengan dana-dana di tahun-tahun sebelumnya yang juga digulirkan untuk perbaikan infrastruktur? Bagaimana pertanggungjawabannya? Apakah dianggap hilang begitu saja? Nah, ini yang harus kemudian dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun secara hukum. Karena mungkin saja akan terkena hukum pidana di dalamnya karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan nomenklatur. Nah, class action ini bisa dilakukan oleh masyarakat ketika mereka tidak puas terhadap kebijakan para pemimpin negeri ini dalam mengambil keputusan yang membuat masyarakat merasa dirugikan. Kalau mau class action, pilihannya adalah apakah saat ini masyarakat merasa dirugikan terhadap keputusan politik yang membuat kita batal menjadi tuan rumah, maka harus dipelajari bersama. Pakar hukumlah yang kemudian bisa mengarahkan apakah class action ini bisa dilakukan. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana adanya permohonan maaf dari pihak-pihak yang kemudian membuat kita batal menjadi tuan rumah Piala Dunia. Karena dengan cara ini masa depan Indonesia akan lebih mulia, di mana para pemimpin punya tanggung jawab terhadap apa yang mereka pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan ditanyakan apa kebijakan yang telah dilakukannya dan akan dimintai pertanggungjawaban di mata Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang menjadi harapan kita bersama. Jangan sampai kemudian Piala Dunia yang gagal dilaksanakan dianggap menjadi hal yang biasa. Ketika problem besar dianggap biasa, maka bangsa kita tidak akan pernah bisa maju dan tidak akan pernah bisa bersaing di level dunia.